Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan Allah untuk sama-sama berada di rumahnya ini. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang berkesan sehingga di saat kita berangkat meninggalkan tempat ini, masing-masing dapat bingkisan berupa ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang berguna, serta doa yang benar-benar ijabah, serta ampunan dosa yang kita terima. Amin. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Semoga sentiasa menemani kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengajar kita, menghasung kita untuk senantiasa belajar dan belajar, karena ilmu itu sangat luas, yang kita miliki hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah wa fawqa kulli zi ilmin alim. Tapi yang sedikit bila diamalkan bernilai besar, dan banyak bila diamalkan lebih besar. Semoga Allah mudahkan.
Kembali kita bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alaihi wa alaina. Dalam kitabnya Iqtida'u al-ilmi al-amal. Konsekuensi dari ilmu itu adalah diamalkan. Alhamdulillah selesai dari bab sebelumnya, zammu atau babu zammi man tarakal amala bima alim. Sekarang masuk pada bab majaa minal wa'idi wat tahdidi wat tashdidi liman qara'a al-Qur'ana lis-siti waz-zikr wa lam yaqra'hu lil 'amali bihi wa iktisabil ajr. Bab tentang riwayat yang datang, bab tentang riwayat yang datang berisi al-wa'id, yaitu berisi ancaman, wat tahdid dan berita yang menakutkan, wat tasydid dan kerasnya peringatan. Liman qara'a al-Qur'ana lis-siti waz-zikr, bagi orang yang membaca Al-Quran untuk dikenal dan dielu-elukan. Jadi membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah ilmu. Al-Quran itu adalah sumber ilmu yang terbesar dan terluas, karena diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nah, bila seseorang membaca Al-Quranul Karim dengan tujuan atau dengan niat hanya supaya dikenal dan supaya dielu-elukan, disanjung-sanjung, dipopulerkan, kalau bahasa sekarang dipiralkan, ya, sebenarnya disanjung tidak ada masalah, cuma niat kita. Populer tidak ada masalah, cuma niat kita, ya, apakah itu tujuan atau itu hanya capaian yang tanpa kita tuju. Ya, karena siapa yang disanjung orang karena suatu amal yang dia kerjakan bukan tujuannya disanjung, itu adalah ajilatu bisyaratil muslim, yaitu berita gembira yang disegerakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana kita lihat misalnya para a'immah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dan seperti mereka, ya di masa hidupnya sudah diberikan oleh Allah oleh orang gelar, misalnya Asy-Syafi'i sebagai Nasiru al-Hadis, Nasiru al-Hadis. Ya, mudah-mudahan itu adalah ajilatu busra al-mu'min, yaitu berita gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Di dunia saja dia sudah terangkat, apalagi nanti di akhirat. Cuman maksud Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala bagi orang yang niatnya untuk itu, bagi orang yang niatnya untuk itu, karena niat sangat berpengaruh pada amal kita. Innamal a'malu binniyat, amal itu hanya dengan niat. Nah, kalau niatnya lillah, insyaallah kita dapat yang terbesar di sisi Allah. Wa ma indallahi baq, yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Wa ma indakum yanfad, yang di sisi kalian itu cepat habisnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sisi Imam Al-Khatib rahimahullah ingin memperingatkan kita para tulabul ta'ala, kecuali kita niatkan lillahi ta'ala, akhirnya mereka pun menuntut ilmu berhabis-habisan, ya, berhabis-habisan, dan mereka menikmatinya ilmu itu, bukan mencari yang dibalik yang sifatnya duniawi itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Berkata Al-Khatib rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu Hasan Ali ibn Ahmad ibn Umar al-Muqri, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Umar al-Muqri,
qala haddatsana Muhammad ibn al-Abbas ibn al-Fadl sahibut ta'ami bil Mausil, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Abbas ibn al-Fadl sahibut ta'am di Mausil. Qala haddatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Abil Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Abil Musanna. Qala haddatsana Ja'far ibn Aun wa Abdul Wahhab yakni ibni Atha, yakni ibn Atha, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Aun dan Abdul Wahhab yakni Abdul Wahhab bin Atha. Qala, keduanya berkata, Amba'ana Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj, telah memberitakan kepada kami Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj, faqihu Makkah muhaddithuha, ila annahu mudallis, dan dikatakan dia yang pertama menulis kitab hadis, yang menulis hadis di orang berpencar dari Abu Hurairah setelah selesai majlisnya, majlis ilmunya. Faqala lahu Natilun, berkata kepadanya Natil, yaitu Natil ibn Qais ibn Zaid Asy-Syami al-Filistini. Ini adalah salah satu pejabat penting di masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan anaknya Yazid bin Muawiyah dari Syam. Nah, pendukung beratnya dan pejabat pentingnya Natil akhu ahli Syam, yaitu orang atau pejabat dari kalangan ahli Syam. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Dia bertanya setelah orang pada meninggalkan Abu Hurairah dari majlis, tinggal dia dan beberapa orang. Lalu dia bertanya, ya Aba Hurairah, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan kepada kami hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kan banyak, dia yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemanapun Nabi pergi dia ikuti. Maka hadisnya banyak, ditambah lagi setiap mendengar hadis dari Nabi dia takkan lupakan lagi. Dia takkan lupa lagi berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya. Sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Abu Hurairah menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalun nasi yuqda fihi yaumal qiyamah, orang yang pertama-tama diputuskan hukumannya pada hari kiamat. Jadi apa namanya, pilot project nih, yang pertama dihukum pada hari kiamat, diputuskan hukumannya. Allahumma sallim sallim. Rajulun ata bihillah, seorang laki-laki yang Allah datangkan pada waktu itu, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, setelah dihadirkan di depan khalayak ramai, karena hari itu semua memperhatikan, semua kita ini memperhatikan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah perkenalkan kembali kepadanya nikmat-nikmat yang dulu pernah dia dapatkan semasa di dunia. Semua nikmat itu, nikmat ini, nikmat itu, nikmat itu, nikmat dan sebagainya. Fa'arafaha, dia sendiri tidak lupa. Tidak lupa. Nah, hari itu ingatan kita semuanya jenius kita. Semua kita hafal semuanya. Nah, fa'arafaha, lalu dia mengenalinya. Tidak ada yang dipungkiri. Ditanya oleh Allah, atungkiru hadza? Apakah kamu memungkiri? Tidak, benar. Nah, faqala, nah, setelah itu Allah berkata, ma amilta fiha, nikmat yang aku berikan sebanyak ini kepadamu, apa yang kau amalkan padanya? Apa yang kau amalkan padanya? Lalu dia menjawab, faqala qataltu fi sabilik, ya Allah, aku berperang fi sabilika, fi sabilillah, berjihad.
di jalanmu. Hatta stushhidtu, sampai-sampai saya mati di medan perang, syahid. Sampai-sampai dia mati syahid menurut dia. Ya, karena zahirnya yang mati di padang di medan perang membela Islam itu orangnya mati syahid. Iya. Mati syahid. Maka dia bilang hatta stushhidtu, sampai saya mati syahid. Beruntung orang yang mati syahid. Faqala kazabta, kamu bohong. Nah, ini masalahnya zahirnya terlihat oleh orang dia mati syahid. Mati syahid. Tetapi Allah katakan kamu bohong. Kazabta. Subhanallah. Allah yang mengetahui hati setiap hambanya. Makanya kita tidak boleh menghukum orang langsung mati syahid kecuali dengan dalil. Sebab di zaman Nabi sendiri pernah terjadi seseorang mati dalam medan perang. Lalu mereka mengatakan, bercerita, alangkah beraninya orang itu sampai dia mati syahid. Kata Nabi SAW, huwa finnar. Dia bukan mati syahid tapi masuk neraka. Loh, pada terkejut sahabat. Ya, yang lemah-lemah iman mungkin besok tidak mau lagi pergi jihad. Tapi yang kuat tidak. Akhirnya mereka pun mencoba meneliti, meninvestigasi apa kejadiannya terhadap seorang yang tadi dengan gagah berani tebas kiri tebas kanan serang, tidak pernah mundur. Ternyata dia di akhir atau sebelum dia mati, dia terluka dan tidak tahan menahan perihnya luka tersebut. Akhirnya dia bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Artinya tidak sabar dia menunggu nyawanya dicabut. Akhirnya dia percepat matinya menurut dia dengan cara bunuh diri. Oh, ternyata yang seperti ini kurang ikhlas di dalam ini. Ma'asyal kiram. Nah, di sini kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, kazabta. Innama aradta ayyuqala fulanun jari. Kamu berbuat seperti itu dengan gagah berani berperang. Kenapa? Ada yang nyorakin. Ada yang mengeluh-elukan. Faqad qil, supaya kamu dibilang seorang yang kesatria mandra. Kesatria mandra guna gitu. Ya, atau ingin mendapatkan bintang lencana maha putra. Ini berlaku pada semua, bukan hanya orang berjihad, pada kita semua. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yuqal fulanun jari, fulan gagah berani. Faqad qila, itu sudah kau dapatkan di dunia. Ya, sudah masuk daftar. Misalnya kalau di dunia yang paling tinggi pahlawan nasional misalnya. Pahlawan nasional. Kalau dapat lencana maha putra. Iya. Kan dia jarang dapat itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kalau seandainya dia dapatkan dengan hak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak berpengaruh itu, penghargaan itu. Tetapi kalau seandainya dia tidak ikhlas walaupun dapat, itulah yang dia dapatkan, pahala tak dapat. Makanya misalnya ada pahlawan kita yang banyak jasa, lalu tak diakui sebagai pahlawan nasional, tidak usah bersedih. Tidak usah bersedih, karena Allah lebih besar balasannya, lebih hebat. Ya, Allah lebih tahu siapa yang berharga. Berapa banyak orang yang tak dikenal tapi masya Allah cepat masuk surga. Berapa banyak orang yang dikenal yang tak dikenal cepat masuknya, yang dikenal lambat masuknya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah, ternyata dia tidak ikhlas karena Allah hanya supaya dapat gelar jari, orang yang gagah berani.
Fa umira bihi, lalu diperintahkan. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lalu diseret di atas mukanya, ya, ditelungkup, ditarik kakinya, hatta ulqiya finnar, dan dilemparkan ke dalam neraka. Allahumma sallim sallim. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma wal Qur'an. Al-Khatib tadi buat judul tentang orang yang baca Quran dan menuntut ilmu, karena memang judul kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal, yaitu ilmu mengharuskan amal, ya. Wa rajulun ta'allama al-ilma wal Qur'an, yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu dan belajar Al-Qur'an. Mana yang berat? Jihad fisabilillah, berperang, atau menuntut ilmu? Saya tengok mana banyak orang demo atau menuntut ilmu dari dulu. Kenapa? Hujjah tidak ada, yang ada tinggal fitnah. Lihatlah komentar-komentar di medsos itu, orang yang pakai hujjah tidak banyak mencaci, tapi kalau yang tak pakai hujjah, yang keluar pasti caci maki. Makanya tonton jangan ikut-ikut. Ya, sebab kalau tidak ada pun nanti pasti keluarnya caci maki. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada keluar caci maki. Demikian juga kebanyakan yang caci maki itu keluar karena tidak ada hujjah, sehingga harus dijatuhkan dengan cara apapun. Kaum muslimin dan muslimat, rajulun ta'allama al-ilma wal Qur'an, seorang laki-laki yang belajar ilmu dan belajar Al-Quran, dan ini berat. Entah mana beratnya dengan mengangkat senjata di badan perang. Betul ya saya? Entah mana yang lebih berat ini. Sebab kaum muslimin dan muslimat, kalau kita lihat kenyataannya, mengumpulkan tentara 30.000 orang sebentar bisa, tapi mengumpulkan ulama 30 orang susah dalam waktu yang dekat. Jadi mana bayar? Nuntut ilmu atau berjihad fisabilillah? Nuntut ilmu. Makanya Allah menyepadankan antara ilmu, menuntut ilmu dengan jihad fisabilillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka orang yang membawa ilmu itu mujahidul ilmi, mujahidul dakwah. Nah, maka sebagaimana kita membekali para mujahidin di medan bertempur, maka kita juga harus membekali para penuntut ilmu untuk menjadi orang-orang hebat yang kokoh dalam mempertahankan ilmunya. Wa rajulun ta'allama al-ilma wal Qur'an fa utiya bihi aw fa ata bihi Allah fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Lalu didatangkan lagi orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan ditanyakan kepadanya segala nikmat yang pernah dia rasakan. Fa'arafaha, dan semuanya diakuinya. Faqala, lalu Allah berkata, ma'amilta fiha, nikmat ilmu yang diberikan itu kepadamu dengan segala fasilitas yang diterima gara-gara ilmu itu. Ya, kalau sudah jadi ulama kan duduk di depan, kalau lo bakipir, iya kan, pasti kok makan dulang kaki tiga, nak cerdas apa dong? Dah lah, lo boleh lah. Bajambo tu, dulang kaki tiga. Nanti tu dia sampai lantak ompeknya, ompek lantak. Ya, tuan pernah ngali macam itu. Nah. Kalau kayu kan, tiba dicucu, dah mau kayu orang. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik. Jadi segala nikmat akibat yang ilmu yang dia dapatkan itu akan ditanya Allah SWT. Benar kau dapat ini? Benar. Fasilitas ini dapat? Iya. Ilmu diberikan begini, hafal ini ya, hafal itu, hafal semuanya. La ilaha illallah wa rasul. Diakui. Kazabta, kamu bohong. Innama aradta ayyuqala fulanun alim.
kamu sebenarnya hanya ingin dikatakan si fulan alim, si fulan orangnya hebat, si fulan orangnya berilmu tinggi, si fulan ahli, si fulan pakar dan sebagainya. Wa fulanun qari, atau fulan adalah qari, seorang qari, ya baik tingkat RT, tingkat RW sampai kepada tingkat internasional. Kalau itu niatnya, fa umira bihi, maka diperintahkan, fasuhiba ala wajhihi, ditarik di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi serba salah juga kaum muslimin berjihad, tidak ikhlas, hasilnya buruk juga. Berilmu dan ahli jadi pakar, tidak ikhlas, hasilnya juga tidak bagus. Tetapi tidak berilmu lebih tidak bagus. Oleh sebab itu belajarlah ilmu dan berminta kepada Allah supaya diberikan manfaat dengan ilmu itu. Kata Sufyan Ats-Tsauri lagi, selalu niat itu diobat-obati, dibolo niat itu. Kadang dok pai kurang ikhlas, tengah jalan takana astagfirullah. Kadang tengah jalan ikhlasnya dok pai ikhlas tibo sika bau bani, maka istighfar dan luruskannya. Buka qalu tawi. Gitulah hartanya banyaknya. Fa'ata bihillah, lalu Allah hadirkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu diingatkan dia dengan nikmat-nikmat yang pernah dia terima itu, fa'arafaha, dan dia pun mengenalnya, dia tak memungkiri, dia tahu itu nikmat yang pernah dia terima selama di dunia dulu. Faqala ma amilta fiha, apa yang kau perbuat dengan harta-hartamu itu? Faqala, dia menjawab, ma taraktu, zakara kalimatan ma'naha, dia menyebut kalimat semakna dengannya, min sabilin tuhibbu an tunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tak satu pun jalan yang engkau inginkan, engkau cintai diinfakkan harta padanya, kecuali aku infakkan hartaku karenamu. Nah, balik lagi, memang dia dermawan, banyak dia berinfak. Yang tahu jangan nonton sembarang dalam punya kartun. Mereka cetaklah kartu la ilaha illallah hanya anda. Itu hanya Allah yang simpan, tuan-tuan. Allah tahu keikhlasan orang yang mengucapkannya. Iya kan, mereka cetaklah kartu la ilaha sampai itu petang kartu la ilaha boeknya. Enggak. Ini apalagi kalau banyak lecet pula. Ya. Iya, memang berat, tapi Allah yang Maha tahu keikhlasannya. Makanya orang yang mengatakannya itu harus sidqan min qalbi, harus jujur dalam hatinya. Makanya Abu Talib tidak bisa dia mengucapkannya itu. Bukan dia tidak pandai bahasa Arab, cuman dia tidak ikhlas mengucapkannya, maka dia ada ucapkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berarti jalan bebas tidak ada. Ya, punya harta, kalau itu tidak baik-baik Pak sudah kolenangnya, tidak ada cerita. Antu akan dituntut nanti di dunia, dicap tidak kena boh, ya udah turunnya. Apa itu? Ataupun dibutiu jur Indonesia. Bukan mesti cepat dilir. Subhanallah. Dadak pun tak boleh ada ayam buat airnya. Dadak. Kena terseak tu. Datang ayam tetangga, pemumban ayam tu. Akhirnya mati ayam 24 ribu sekilo. Ada apa nama? Dadaknya 24 pianya. Mati ayam gara-gara itu. Dek kadakui. Tak terpuji. Tak terpuji. Di akhirat lebih tersiksa lagi. Lebih tersiksa lagi. Oleh sebab itu, cari harta, pemurahlah terus dan pelihara niat. Orang jahil juga tak beruntung di dunia, tak beruntung dia. Apalagi di akhirat. Maka cari ilmu, ikhlaskan niat. Baca Quran, ikhlaskan niat. Dan berjihad fisabilillah kalau sudah waktunya, dan ikhlaskan niat. Alhamdulillah, contoh-contoh orang yang ikhlas ramai. Kenapa dicontoh juga yang tidak ikhlas? Kan contoh yang tidak ikhlas kan sedikitnya kan? Ya ikhlas kan ramai.
Kita lihat misalnya Utsman bin Affan ketika dia berinfak, ya, ketika perang Tabuk dalam musim paceklik itu dia infakkan seluruhnya dengan modal-modalnya, dengan onta-onta ngangkut gitu, 100 ekor onta. Sampai Nabi katakan buat statement, ma darra Utsman ma yaf'alu ba'da al-yawm. Apapun yang dibawa oleh Utsman hari ini tak bermudarat baginya. Artinya dah bebas, dia sudah melegang ke surga. Selesai, tidak. Semakin diteruskannya. Dari Allah tahu keikhlasan Utsman, sehingga Nabi berikan wahyu ke Nabi bahwa apapun dilakukan oleh Utsman tak bermudarat baginya, dan orang ikhlas itu tak pernah berhenti. Bahkan sekalipun dihina dan dicaci, apalagi kalau dipuji, dipuji. Oleh sebab itu pelihara niat kita, mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita. Itu maknanya. Selesai? Hah? Udah masuk? Di sini belum masuk kan? Baik. Nah, jadi ini 3 jenis amalan besar yang semuanya selalu dikaitkan dengan fi sabilillah. Talabul ilmi fi sabilillah, infak fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Dan ini paling besar. Paling besar. Yang pertama, mujahid itu mengorbankan yang paling mahal pada dirinya, yaitu jiwanya. Yang kedua, yang menuntut ilmu itu mengorbankan yang mahal yang dia miliki, yaitu waktunya. Waktu kan? Orang barat bilang the time is money. Masya Allah. Waktu itu manis. Itu artinya? Money tak usah awak dah. Waktu itu adalah seperti uang. Orang Arab bilang al-waktu kasayf. Ya, sangat tajam. Dan orang yang berinfak memberikan yang mahal di sisinya, itu harta. Semua orang suka itu. Orang ingin menjaga dirinya. Orang ingin menjaga waktunya. Orang ingin menjaga hartanya. Bahkan kadang-kadang untuk menjaga harta mahal bodoh. Ya, kadang-kadang untuk jaga harta. Orang sampai membuat berangkas dengan miliaran. Ya. Miliaran untuk berangkas saja. Tapi isi jangan banyak pun itu. Iya bang. Kalau miliaran berangkas satu isi triliun kan? Allah musta'an. Tapi tidak piti sirah. Tuan bisa jadiin piti. Soleh kote 150 triliunnya. Misal kan? Kecuna apa 1 triliun tak apa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, azan kita selesaikan setelah azan insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan lain-lainnya. Qala, kemudian Imam Al-Khatib melanjutkan, akhbarana Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah ibn Bashran Al-Mu'addil telah menceritakan kepada kami Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bashran Al-Mu'addil qala anba'ana Ismail bin Muhammad bin Ismail As-Saffar telah menceritakan kepada kami Ismail bin Muhammad bin Ismail As-Saffar qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah ibn Al-Munadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah ibn Al-Munadi qala haddatsana Abu Badr qala Allah Ta'ala, padahal Allah berkata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Pada Allah mengatakan, ini Al-Quran, kitab kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, yang diberkahi supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ma tadabbur ayatihi, apa yang dimaksud dengan tadabbur ayat-ayatnya? Ya, apa yang dimaksud dengan tadabbur ayat-ayatnya? Sekarang kan kita gencar istilah tadabbur Al-Quran, ya kan? Tadabbur wa ta'amul Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan tadabbur yang tidak mungkin dilakukan oleh kanak-kanak dan juga hamba-hamba sahaya tadi? Mereka tidak paham. Apa kata Al-Hasanul Basri rahimahullah? Itba'uhu bi'amalih, yaitu mengikutkannya dengan amalan. Jadi bukan hanya mendalami, menghayati, tapi tidak diamalkan. Nah, makanya dia bilang yang belajar Al-Quran ini banyak anak-anak dan hamba sahaya. Sebab anak-anak mana tahu dia mengamalkan, mana tahu dia makna tadabbur. Nah, kalau yang tua-tua juga seperti itu berarti ya sama juga dengan itu. Tahu, tapi mana amal? Berarti belum mentadabburi dengan makna yang sesungguhnya. Wa inna awlan nasi bihadzal Qur'an, sesungguhnya orang yang paling utama dengan Al-Qur'an ini, manittaba'ahu, orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya. Wa illam yakun yaqra'u, sekalipun dia bukan qari'nya. Artinya tidak ahli dalam ilmu-ilmu qiraat gitu. Ya, bermaksudnya tidak pernah baca Quran, yang salah paham dulu lah. Alhamdulillah, untunglah tidak. Bukan, Al-Quran tetap dibaca. Maksudnya bukan ahli membaca Al-Quran. Berapa banyak? Subhanallah, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, di Madinah dulu ada seorang datuk, ya, yang selalu di saat pertama di Masjid Nabawi itu salat. Antara salat, dari salat ke salat sering tidak pulang. Apa kerjanya? Dia tidak pandai baca Quran. Akhirnya siapa yang duduk kosong nampak main HP bawa Quran kayaknya deh. Tolong bacongnya. Apa tuh dan tidak pandai baca? Dibacong dongon. Gitulah beliau membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi di samping dia mendengar Al-Quran, membuat uang memang main juga baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ini jujur tak minta tolong dibaca, tak pandai baca Quran. Subhanallah. Jadi hidupnya selalu dengan Al-Quran. Amalannya bukan ahli baca Quran, tapi ahli mengamalkan Al-Quranul Karim.
Dia tahu bahwa waktu kosong itu harus diisi dengan Al-Quran. Tapi tidak pandai baca. Suang baca orang. Sebab yang membaca dengan yang mendengarkan syarikani fil ajr. Mereka dua-duanya sama-sama dapat pahala. Janjian datuk dulu biroleh. Sebab gara-gara inyo tadi, uang kau jadi baca Quran yang awalnya main HP kau juga. Alhamdulillah. Jadi kalau ada main HP musajid, buah Quran kayaknya cendu-cendu tak pandai lalu cuba tolong bacanya. Ya, mudah-mudahan jadi dakwah dia. Alhamdulillah kabarnya beliau juga meninggal dalam keadaan salat di Masjid Nabawi. Ghafarallahu rahimahullah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi memang itu hari-hari beliau. Nah, ini orang tidak ahli baca Quran, tapi Masya Allah ahli mengamalkan. Inilah yang ahli Quran sebenarnya. Inilah ahli Quran yang sebenarnya, karena ada riwayat walaupun didaifkan oleh sebagian ulama hadis, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran padahal Al-Quran itu melaknatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna awlan nasi bihadzal Qur'an, orang yang paling utama dengan Al-Quran ini man ittaba'ahu, orang yang mengikutinya. Karena sekali lagi Allah ketika mengingatkan kita ketika Adam diturunkan, ya, bila datang kepadamu petunjuk dariku, bukan siapa yang mengetahuinya, bukan siapa yang pelajarinya, tapi siapa yang mengikutinya. Faman tabi'a hudayah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku. Sekarang umat Islam diberikan Allah Al-Quran huda sebagai petunjuk. Maka siapa yang dapat petunjuk itu? Yang dapat hidayah itu siapa? Yang mengikutinya, bukan yang mendalaminya, bukan yang mendebatnya, apalagi. Ya, bukan yang mentakwil-takwilnya, tapi siapa yang mengikutinya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikutinya tidak akan tersesat dan tidak akan melarat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bahasa Al-Quran bukan mengetahui tapi mengikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Hasan mengatakan, wa inna awlan nasi bihadzal Qur'an, orang yang paling dekat dengan Al-Quran ini man ittaba'ah, siapa yang mengikutinya, wa illam yakun yaqra'uh, sekalipun dia tidak ahli membacanya. Yaqulu ahaduhum, sebagian dari mereka, seorang dari mereka para qurra mengatakan, ya fulan ta'ala, karena orang yang banyak baca Quran sebenarnya, bukan para qari, walal hulama walal hukama, dan bukan pula orang-orang yang santun, dan bukan pula ahli-ahli hikmah. La aktsarallahu fin nasi amsalahum, semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti itu di kalangan umat. Kalau hanya untuk sekedar mempertandingkan, sekedar membangga-banggakan, kembali ke yang tadi, membaca Al-Quran supaya dapat nama. Ya, dapat piana. Ya, ndak ada itu tambahan kudian loh. Ya, Al-Khatib tidak ada sabui dia hanya supaya dapat nama, dapat popularitas. Nah, jadi bukan untuk dapat piala. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sejak kapan pula para qurra'ul Quran yang seperti ini, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi diingkarinya sejak awal lagi. Nah, kemudian riwayat terakhir dalam bab ini, qala rahimahullah akhbarana Muhammad bin Husain Al-Qattan, telah menceritakan kepada kalian Muhammad bin Husain Al-Qattan, qala anba'ana Da'laj ibn Ahmad, telah menyampaikan berita kepada kami Da'laj ibn Ahmad, qala hadatsana Muhammad ibn Ali bin Zaid As-Sa'iq, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Zaid As-Sa'iq, anna Sa'id bin Mansur haddatsahum, bahwa Sa'id bin Mansur sahibu As-Sunan menyampaikan kepada mereka, hadatsana Hudayj yakni ibn Muawiyah, Hudayj bin Muawiyah, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq As-Sabi'i, qala Umar bin Khattab, berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar tentunya kan? Alhamdulillah, Amirul Mukminin. La yaghrurkum man qara al-Quran, jangan kalian tertipu oleh orang yang ahli membaca Al-Quran. Innama huwa kalamun natakallamu bihi, kalau hanya ahli membaca saja, itu adalah mengulang-ulang perkataan yang telah diturunkan. Walakin ninzuru man ya'malu bihi,
tapi kalian mesti perhatikan siapa yang mengamalkannya. Yang mengamalkannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan sering terjadi, ya, ma'asyiral kiram. Orang membaca Al-Qur'an dengan masyaallah dengan segala keahlian, qiraat sab'a, qiraat asyara. Kemudian mujawwada, suaranya masyaallah, suara dengan napas terpanjang. Misalnya, iya. Ya, tetapi tidak mengamalkannya. Apa misalnya? Mungkin dia dengan keahlian baca Quran, qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim wal yahfadhu furu. Nah, apa dia? Nah, katakanlah kepada laki-laki beriman akibat bercadar. Alasannya apa? Dia nampak moncongnya. Subhanallah. Jadi rupanya Dewan Hakim ni enggak moncong ke sana. Rupanya Dewan Hakim nak tengok moncong rupanya. Ini keliru besar ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan yang nilai kan suaranya. Ketepatannya dari suara tadi. Kalau nak tengok moncong, suruh juri yang kalau tino suruh tino laki-laki suruh laki-laki pula. Kalau nak tengok kan bisa diatur tuh. Yang bagian moncong ke sika kan. Tapi kalau menilai indahnya lagu, sika tak perlu tengok tu. Kan gitu? Tapi kalau nak menengok langsung, itulah masalah ke niat tadi. Masalah ke niat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi berapa banyak qurra kita ahli membaca tapi tidak ahli mengamalkan. Nah, oleh sebab itu kata Umar, jangan terpedaya oleh keahlian membaca, tapi lihat mana amalannya. Dan itu semuanya berpunca di situ kaum muslimin dan muslimat. Kita Al-Quran ini hujjatul laka au alaika. Nabi yang katakan Al-Quran ini jadi hujjah bagimu yang meringankanmu atau hujjah yang memberatkanmu. Kalau diamalkan dia meringankan kita. Kalau ditinggalkan dia akan memberatkan kita. Sebab orang yang melanggar setelah mengetahui hukumannya lebih berat biasanya dari yang tidak mengetahui. Sejak hukum dunia pun ada seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT dengan segala kerendahan hati kita kepadanya memohon supaya Allah senantiasa menjaga niat kita. Dan disitulah perlunya kita amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan selalu. Karena orang beriman itu biasanya kuat dengan saudaranya, apalagi saudara ini bisa jadi cermin yang jernih. Ya, bukan cermin pecah atau cermin kabur gitu. Karena cermin pecah banyak gambar awak situ deh. Kayak topik nan pecah nan elok, ancak ganting awak situ. Topik nan seong lah seong, muncung di situ. Jadi kalau cermin ceniko jadi pakai jule. Atau cermin kabu. Awak lah mandi bononya tapi condong berabu je. Apa sebab kawasan cermin yang tak berabu. Cermin kabu. Jadi apa tidak elok? Wak buat salah, tak buat lebih salah. Wak baiknya, tak jual boleh. Ben ke uang, tak jual elok. Tapi dia, pokok jen baik. Jadi berarti ini cerminnya tak boleh lagi dipakai yang seperti ini. Ma'asyal kiram. Kan ada cermin itu kan? Padahal Nabi katakan, al-mu'min mir'atu akhi. Orang beriman itu jadi cermin bagi saudaranya. Baik cermin dengan makna dia akan tunjukkan kekurangan kita dan juga tidak bakhil menunjukkan kelebihan kita. Tidak tiba elok jandong dan tiba buah. Tunjuk dan elok cermin lah. Cermin kau cermin elok jen dipakai juga. Ya kau dapat jen kau tengok. Jen kau tengok. Taklah di gudang lo. Tak di gudang sampailah elok lihat laborasi. Abo jadiin bacamin di situ. Ini banyak cermin rusak kini kaum muslimin. Ya, cermin rusak. Ya, Allah musta'an. Semoga Allah perbaiki keadaan kaum muslimin. Allahumma alif baina qulubina waslih zata bainina. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.